Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan, kesuksesan ya dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah tentunya, agar bisa mendapatkan kehidupan di dunia ini menjadi orang-orang yang beruntung. Segala sesuatu yang kalian harapkan semoga tercapai cita-citanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya. Baiklah anak-anak semuanya, kita kesempatan kali ini akan mempelajari untuk materi selanjutnya. Aku akan mempelajari apa ini ya? Materi pelajaran yang ketiga, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ya, ini ya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita lebih lanjut untuk belajar tentang bagaimana itu anak soleh itu ya. Ya, marilah kita mengawali dengan bacaan doa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari bisa mudah kita pahami, dan kita bisa mendapatkan manfaatnya, bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semuanya. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat kalian juga bisa mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Demikianlah tadi bacaan doa sebelum belajar. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa kita semuanya. Semua urusan kita semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak-anak yang kali ini sudah bisa hadir untuk bersama-sama belajar, jangan lupa kalian absen ya dengan menulis nama kalian pada kolom komentar. Ya, tulislah nama kalian. Bagi yang belum bisa nanti boleh menyusul, jangan khawatir ya, tetap semangat untuk belajar ya. Ya, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa kalian juga harus ngaji. Ya, sesuai dengan jadwal ngaji kalian ya. Ada yang mungkin ngajinya siang hari, ada yang sore, ada yang malam hari. Ya, tetap kalian harus ngaji. Jangan jangan patah semangat. Misalnya kalau kalian mengalami kesulitan, teruslah dipelajari. Nanti lama-lama kesulitan itu akan menjadi mudah, begitu ya, akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahaminya. Jadi kita semuanya tidak boleh putus asa. Kita semuanya harus terus semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan mempelajari materi berikutnya. Cita-citaku menjadi anak soleh. Ini ya. Cita-citaku menjadi anak soleh. Kalian semuanya kepengen tidak untuk jadi anak soleh? Nah, tentunya kepengen ya. Harus kepengen. Ya, artinya kita kan tidak tahu ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dicap seperti apa ya. Oleh karena itu minimal kita harus punya keinginan. Mudah-mudahan dari keinginan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dikabulkan. Nah, sehingga kita semuanya tergolong anak-anak yang soleh. Begitu ya anak-anak ya.
Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh. Atau insinyur yang soleh. Dan pilot pun menjadi pilot yang soleh. Apa arti cita-cita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin. Selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Kemudian siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita pelajari sebagai orang yang ingin menjadi anak yang soleh itu seperti itu ya. Misalnya, orang jujur disayang Allah. Ini bagian A. Apakah kamu ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tentu saja iya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ya, ya gambar 31 ya, titik 1 ya, 3.1 ini. Gambar 3.1, anak soleh sedang beribadah. Kalian tentunya sudah rajin beribadah juga ya anak-anak ya, sudah belajar wudhu, sudah belajar sholat, sudah belajar membaca Al-Quran, sudah belajar puasa, sudah belajar bagaimana tata cara bermasyarakat, ya, bagaimana tata cara bergaul dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, dengan guru, dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian semuanya. Nah, dengan begitu, tentunya kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh, kalian harus menjalankan apa yang telah kalian pelajari itu. Ya, yang pertama jujur kepada Allah Ta'ala. Jujur artinya kita itu selalu melakukan sesuatu apa adanya. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah sholat, ya kita menjalankan ibadah sholat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk puasa, ya kita puasa. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca doa, ya kita berdoa. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menghormati, ya kita harus saling menghormati. Ya, tidak boleh bergurau yang berlebihan ya. Kadang ada orang yang senang bercanda. Nah, boleh saja kita bercanda, tetapi bercanda yang baik, ya tidak boleh menyakiti. Kita boleh saja bercanda, tetapi tidak boleh menghina. Nah, itu ya, kadang ada orang yang maksudnya bercanda, tapi candaannya itu berupa hinaan. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kalian tidak boleh mengikutinya. Kalian harus meneladani hal-hal yang baik. Boleh bercanda, tetapi bercanda yang baik. Tidak menyakiti, tidak menghina orang lain. Nah, berikutnya 3.2 ini ya, gambar 3.2, jujur kepada diri sendiri. Pada saatnya tes, pada saatnya ulangan, maka kalian harus mengerjakan sendiri, ya. Jangan nyontek, begitu. Sehingga nanti kalian akan mengetahui kemampuan diri kalian. Sudah paham apa belum dengan pelajarannya? Ada kesulitan apa di materi apa, begitu ya. Sehingga nanti kalian jadi bisa memperbaikinya. Bapak Ibu guru juga begitu. Nanti kalau kalian jujur, Pak Guru dan Bu Guru jadi tahu kalian sudah memahami apa belum pelajarannya. Kalian punya kesulitan apa, ya materi yang mana, begitu. Sehingga nanti Pak Guru dan Bu Guru juga akan
lebih intensif pada suatu materi yang kalian masih kurang bisa menguasai. Itu begitu ya. Iya, kalian harus jujur ya. Kalau pas lagi tes, lagi ulangan, lagi ujian, kalian harus mengerjakannya sendiri. Usahakan begitu agar semuanya itu bisa memperbaiki ya. Kalian jadi lebih semangat lagi belajarnya, materi apa yang kalian belum bisa, Pak Guru dan Bu Guru juga akan lebih giat lagi untuk materi apa yang kalian belum bisa ya, untuk mengajari kalian, membimbing kalian semuanya. Itu demikian ya anak-anak ya. Iya, jadi yang namanya belajar ya begitu. Berawal dari belum bisa agar menjadi bisa. Begitu ya anak-anak ya. Iya, jangan berpikir ketika kalian belajar harus langsung bisa. Nah, enggak begitu ya. Ya syukur bisa langsung begitu ya, tapi kalau misalnya ternyata ada kesulitan ya nggak apa-apa, namanya belajar begitu ya. Yang penting mau terus berusaha, mau terus belajar, jangan putus asa, mau bertanya begitu ya. Iya, begitu. Namanya belajar ya begitu. Kadangkala ada halangan-halangan, ada hal-hal yang belum belum kita kuasai, ada hal-hal yang belum kita pahami, ya, ada tahapan-tahapannya. Nggak apa-apa, ya, namanya belajar begitu. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Ya, lihat gambar 3.2 tadi sudah ya. Pada saat melakukan inspeksi mendadak di SD Negeri 10 Pagi, Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 bulan 5, ya, Mei 2013, Pak Nuh berkata, saya berharap para guru menjalankan tugasnya dengan baik. Anak-anak juga dapat konsentrasi dan mengerjakan soal dengan jujur. Siapa Pak Nuh? Pak Nuh adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, pada saat itu ya anak-anak ya, M. Nuh namanya. Bapak M. Nuh, Muhammad Nuh. Pak Nuh berharap sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Nah ini ya, nah, kalau ketahuan ya langsung diskualifikasi begitu ya. Akhirnya tidak lulus jadinya, kan rugi ya. Ya, yang semestinya kalian harus bisa lulus jadi tidak lulus, misalnya begitu ya. Makanya, nah, namanya belajar ya begitu ya, kalian harus jujur agar diketahui kelemahannya, kekurangannya begitu, untuk bisa ditingkatkan lagi ya, lebih semangat lagi belajarnya nanti begitu. Ketika jujur kepada orang lain, lihat gambar 3.3 ini ya. Siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Nah, setelah pergi belanja misalnya ya, kalian diberi uang jajan oleh ibunya, ternyata masih sisa begitu ya. Kalian kembalikan uang jajan itu ya, yang lebih, yang sisa. Nah, itu namanya jujur gitu ya. Kalian disuruh oleh ibu, oleh ayah untuk belanja ke warung, ada sisanya ya kalian sampaikan kepada ayah ibu ya. Kalau kalian kepengen jajan ya tinggal bilang, Pak Bu, saya minta uang jajannya begitu ya. Kalau pas lagi longgar nanti pasti akan dikasih begitu ya. Jangan umpet-umpetan, nggak boleh ya. Ada kembaliannya kalian langsung pakai ya, nggak boleh begitu. Kalian harus jujur, kalian harus menyampaikan kepada orang tua. Atau kalian misalnya dititipi oleh teman ketika jajan, tolong berikan ini, begitu ya, dikasih uang. Kemudian ternyata ada kembaliannya. Nah, kembalian itu juga harus kalian berikan kepada teman kalian. Jangan sampai kalian gunakan untuk diri sendiri, ya. Kecuali kalau memang temannya sudah mengikhlaskan begitu ya, sudah menyampaikan, silahkan kembaliannya buat kamu ya untuk beli jajan, misalnya gitu. Itu boleh begitu ya, anak-anak ya. Iya. Dan juga tidak boleh minta-minta ya anak-anak ya. Jangan minta-minta. Kalau kalian
apa ya, dengan teman-teman itu jangan suka minta-minta. Apalagi kalian sudah punya sangu sendiri masih minta-minta kepada teman kalian, nggak boleh ya. Iya, kalian sudah punya sangu sendiri begitu ya. Jangan minta-minta, nggak boleh. Karena apa ya, sikap suka minta-minta itu tidak baik. Nah, bagi kalian anak-anak yang punya sangu lebih, ya kalian punya uang jajan yang banyak, misalnya melihat ada teman yang memang tidak punya begitu ya, memang ada teman yang tidak sangu, ya misalnya tidak punya uang jajan, nah kalian harus sadar diri ya, kalian harus mau berbagi begitu ya. Jadi jangan sampai teman kamu minta, nah kalian yang harus sadar, kalian yang harus dengan kesadaran kalian mau berbagi dengan teman kalian begitu, sehingga nanti tidak terjadi anak-anak yang suka minta-minta begitu ya. Apalagi minta dengan paksa, wah ini nggak boleh ada anak yang minta dengan paksa kepada temannya. Nah, nggak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Nah, semoga kalian semuanya bisa saling berbagi dan saling legowo ya, saling menghormati satu sama lain, saling perhatian, saling pengertian ya. Sehingga tidak terjadi ada anak-anak yang suka minta-minta, tidak terjadi ada anak yang suka meminta dengan paksa. Nah, ini nggak boleh terjadi ya. Ya lebih baik kalian yang punya uang banyak, yang punya uang jajan banyak, kalian berbagi dengan teman ya. Itu begitu ya. Tentunya kalian juga apa ya, sesuai dengan kemampuan kalian, tidak boleh kemudian kalian juga apa ya, memaksa orang tua kalian, Pak atau Bu, saya inginnya apa ya, berbagi dengan teman lah, uang jajannya yang banyak, yang banyak. Nah, kalian juga memaksa kepada orang tua, itu juga nggak boleh begitu ya anak-anak ya. Iya, sesuai dengan apa yang ada begitu ya. Kalian juga tidak boleh memaksa kepada orang tua. Nah, nggak boleh. Untuk demikian agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, kondusif, orang tua juga tidak kerepotan, ya. Kalian dalam berteman juga nyaman, begitu. Semuanya akan berjalan dengan baik, ya, dengan aman, dengan nyaman. Semua orang masih pernah berjanji, misalnya seorang siswa berjanji kepada Bapak Ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Tuliskan jawabmu pada buku catatan dan tunjukkan kepada gurumu. Ini kalian ada tugas seperti itu ya. Bagaimana pendapat kalian? Sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus ya bersungguh-sungguh dan bersikap jujur ya. Ya, kemudian yang B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalian di rumah dengan Bapak Ibu kalian harus menghormati. Menghormati itu bagaimana caranya? Kalau bicara yang pelan, yang baik ya, tidak boleh kasar. Apalagi membentak-bentak ya, nggak boleh. Nah, itu ya, kalian harus berbicara dengan orang tua yang baik. Ketika kalian mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ngaji, kalian salaman dengan kedua orang tua. Ya, minta didoakan, kemudian mengucapkan salam ya untuk berangkat sekolah atau mengaji begitu ya, sehingga harapannya kalian dalam perjalanan selamat ketika belajar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu begitu ya anak-anak ya. Begitu juga ketika kalian sampai di sekolahan atau di tempat ngaji, kalian salaman
dengan Bapak Ibu guru, dengan Ustadz Ustazah, Pak Kiai, Bu Nyai, ya pada kondisi normal ini ya. Ya pada kondisi normal boleh salaman dengan Pak Kiai, Bu Nyai atau Bapak Ibu guru. Nah, karena pada saat ini masa pandemi, maka cukuplah kalian mengucapkan salam ya, menyapa Bapak Ibu guru atau mengucapkan salam menyapa Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz Ustazah kalian ya. Ya, untuk sementara ya tidak salaman dulu nggak apa-apa ya. Iya dengan orang lain. Ya kalau dengan keluarga kalian nggak apa-apa. Yang satu rumah, yang biasa bareng di rumah itu nggak apa-apa salaman ya. Tetapi dengan Bapak Ibu guru, dengan orang lain, karena ya kita nggak tahu ya, kita harus mau menjaga agar semuanya itu selamat, agar semuanya tetap sehat, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Kalian juga bisa belajar dengan lancar dan baik, serta akhirnya nanti harapannya bisa mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Itu begitu ya anak-anak semuanya ya. Ya, jadi bukan berarti kalau tidak salaman itu tidak menghormati, itu enggak begitu ya. Karena saat ini masa pandemi gitu. Nanti kalau sudah pulih, kalian boleh salaman dengan Pak Guru, dengan Bu Guru, dengan Ustadz Ustazah, dengan Pak Yai Bu Nyainya ya. Nah, ya untuk saat ini sementara belum dulu ya. Ya. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitu harapan ayah ibu kita, mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas, oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Itu ya. Orang tua itu sudah susah payah untuk mendidik kita di rumah, mengajari kita berbagai macam hal. Coba Pak Guru tanya, kalian itu mulai tahu yang namanya gelas itu kapan? Yang nggak tahu ya, tahu-tahu sudah paham itu gelas begitu ya. Ya kalian mulai tahu yang namanya baju itu kapan? Ya nggak tahu ya, tahu-tahu sudah paham itu namanya baju gitu ya. Iyalah itulah hasil jerih payah orang tua kita ya, yang terus-menerus mendidik kita semuanya, memperkenalkan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita semuanya, mengajari kita berbicara, mengajari kita berjalan, mengajari kita untuk banyak hal dalam hidup ini. Makanya kita sudah sepantasnya untuk menghormati mereka semua yang sudah mengajari kita, yang sudah mendidik kita semua sejak kecil. Luar biasa, mereka itu sudah harus mencari nafkah ya, harus bekerja, harus merawat rumah ya, membersihkan halaman misalnya, membersihkan lantai, mencuci piring, mencuci baju. Wah, banyak sekali pekerjaan rumah itu ya. Oleh karena itu kalian yang sekarang sudah mulai besar, kalian harus mulai mau membantu kedua orang tua kalian ya, harus mau membantu ya, menghormati kedua orang tua, mau membantu kedua orang tua. Itu begitu ya. Begitu juga kalian di sekolah ya, hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini ada anak-anak yang sedang kerja bakti nih ya. Wah, ternyata ini ada pembangunan ya, pembangunan sekolah yang di sini terlihat ada kerjasama bahu-membahu membawakan genteng ini ya, berurut-urutan ya. Ini anak-anak yang besar-besar,
Kalau yang kecil-kecil ya kasihan, nanti kalau misalnya capek atau lengah jatuh, aduh gitu ya, mengenai kakinya, wah bahaya ya. Ini untuk anak-anak yang besar-besar, yang sudah kuat-kuat ya. Kalau yang kecil-kecil ya jangan dulu, kasihan ya. Ya barangkali nanti lengah, tidak sengaja jatuh, wah mengenai kaki kan kasihan ya. Ya jadi kalian yang besar-besar, nah tentunya yang harus lebih apa ya, banyak membantu ya, apa yang ada di lingkungan sekitar kita yang butuh bantuan kita ya kita bantu. Begitu ya anak-anak ya. Ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong, mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan terima kasih ya. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Anak yang hormat dan patuh tentu disayang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus hormat dan patuh pada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran. Bahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Itulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Nah, ini ya, semuanya ya. Contoh-contoh sikap hormat pada guru, berbicara dengan sikap santun, tidak boleh keras-keras ya kalau bicara ya. Jangan teriak-teriak kalau di sekolahan. Iya, latihan berbicara yang pelan, yang santai ya. Ini tata cara berbicara di sekolahan. Ya, kalau kalian bicaranya di hutan, nah, di lapangan karena teman kalian jauh ya, boleh teriak-teriak begitu ya. Karena jaraknya jauh ya. Kalau pelan-pelan mungkin temanmu nggak dengar ya. Tapi ketika di sekolah ya secukupnya, jangan teriak-teriak ya. Kecuali kalau untuk hafalan tertentu ya supaya keras begitu ya agar mudah menghafalkan sesuatu. Nah, itu karena apa ya? Tata cara hafalan itu begitu ya. Tapi ketika bicara ya kalian harus yang santun, yang sopan, tidak boleh bicara terlalu keras dengan Bapak Ibu guru. Ya, apalagi membentak-bentak Bapak Ibu guru nggak boleh ya, saru itu ya. Nggak boleh. Berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Nah, ini ya. Jadi kalian itu semuanya harus mau menghormati Bapak Ibu guru kalian. Sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guruku. Nah, yang C, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam, ya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Wah, kalian saja di kelas itu beda-beda ya bentuknya, rupanya. Iya, ada yang rambutnya panjang, ada yang pendek, ada yang gundul, ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Iya, badannya ada yang gemuk, ada yang kurus begitu ya. Ya, ternyata beda-beda semuanya ya. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Ya, satu sama lain harus saling menghormati, saling menghargai. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut: menghargai pendirian orang lain. Nah, ini ya. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang membaca doa kunut dan yang tidak membaca doa kunut tetap saja sah sholat subuhnya ya. Jadi di lingkungan kita juga ada yang begitu ya anak-anak ya. Mungkin kalian akan menjumpai ketika sholat subuh
Di situ lingkungannya membaca doa kunut. Ada yang ketika sholat subuh kalian menjumpai di lingkungan itu tidak membaca doa kunut, ya misalnya, maka kalian harus menghormati, menghargai. Nah, tidak boleh menyalahkan, nggak boleh, ya. Iya, jadi kalian tidak boleh terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Kalau kalian mendapati sesuatu yang berbeda, kalian harus mau mempelajarinya dulu. Ya, kenapa berbeda begitu ya? Nah, nanti kalian cari tahu, ya. Nanti jadi tambah wawasan, nanti begitu ya. Tidak boleh terlalu mudah menyalahkan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam dengan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Nah, suatu saat kalau kalian nanti mendapati ada teman yang beragama beda, juga begitu ya anak ya, harus mau menghormati. Nah, menghormati sesama umat beragama. Karena mungkin nanti kalian akan punya teman yang berbeda agamanya, ya. Kalian harus mau menghormatinya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh. Karena saling menghormati dalam beragama itu diperbolehkan, begitu ya anak-anak ya. Bahkan itu ya dalam surat Al-Kafirun itu ada ya, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, artinya silahkan kamu mengerjakan ibadah sesuai dengan ajaran agamamu. Aku pun akan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamaku, begitu ya. Tidak boleh saling menghina, nggak boleh. Agamamu ya agamamu, silahkan untuk mengerjakan ibadah sesuai dengan agamamu. Aku pun beribadah sesuai dengan agamaku, ya, ajaran agamaku, gitu, ya. Karena a'maluna walakum a'malukum. Bagimu amalmu, bagiku amalku, begitu ya. Amal ibadahmu ya silahkan sesuai dengan apa yang kamu yakini, silahkan lakukan, begitu ya. Aku pun melakukan amal ibadah sesuai dengan apa yang aku yakini, gitu ya. Apa yang aku kerjakan, ya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Apa yang kamu kerjakan akan mendapatkan pahala atau balasan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Gitu ya anak-anak ya. Ya, semuanya harus mau menghormati, mau menghargai sesama manusia. Menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Iranisa, dan Ilham. Berikut gambarnya. Nah ini ya, wah rame ya, lagi diskusi kelompok. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habib mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-temannya sekelompok merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah itu jadi dirangkum semuanya baik ya, semuanya benar. Yang mana sesuai dengan kondisi masing-masing tentunya ya. Seperti misalnya Ahmad, ini yang terakhir nih, Iwan. Yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, begitu ya. Mungkin
karena di rumahnya itu sudah cukup ya untuk kegiatan di rumahnya. Mungkin punya pembantu di rumah ya karena orang tuanya mampu begitu ya, sehingga ya sudah cukup ya, oleh orang tuanya cukup dibilangin yang penting kamu tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, kamu harus sholat dan ngaji, mungkin begitu ya, karena tergolong orang mampu, punya pembantu, semuanya sudah beres begitu ya. Walaupun kalau Iwan mau membantunya ya tidak apa-apa, tetap mendapatkan pahala begitu. Nah, berikutnya rangkuman. Rangkuman bercita-cita menjadi anak soleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Anak soleh adalah anak baik yang selalu disayang Allah Subhanahu wa taala dan manusia sekitarnya. Ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan serta saling menghargai antar sesama. Di dalam bergaul, hendaklah menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain. Insya Allah aku bisa membuat kegiatan rutin yang mencerminkan sikap terpuji, yaitu selalu bersikap hormat dan patuh kepada guru serta saling menghargai sama teman. Ajaklah temanmu membuat program mengamalkan sikap-sikap tersebut secara klasik atau kelompok. Nah ini untuk saat ini belum bisa ya untuk berkelompok. Ya kita masih terbatas ya kegiatannya. Nah kalian anak-anak semuanya, untuk halaman ini silahkan nanti di screenshot dulu ya. Nah, screenshot, nanti kalian tulis ini ya. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian jawab ya pertanyaan ini. Ada 8 ini ya. Nah, 8 pertanyaan. Kalian tulis di buku tulis kalian dan kalian jawab. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar, untuk selalu mengaji, menghormati kedua orang tua kalian, menghormati bapak ibu guru kalian. Ya, dimanapun kalian berada, baik guru di sekolah maupun guru ngaji kalian, ya, Pak ya Ibu Nyai, Ustadz-ustadzah kalian, semuanya harus kalian hormati. Begitu ya anak-anak ya. Baiklah dari Pak Guru cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.